Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang akan membahas tentang cinta menurut Islam. Kita bahas, kita simak, kita mengerti, semoga bisa dipahami dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita dan menjadikan kita melaksanakan segala sesuatu dengan cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang atau kalimat yang tidak sesuai dengan pengertian dari seluruhnya, dimaafkan karena mungkin pengertian kita berbeda, tetapi tujuan kita insya Allah akan sama. Baik, kita mulai. Siapa yang tidak mengenal tentang kata cinta? Cinta telah hadir sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dan kemudian diciptakanlah Hawa. Yang sering kita dengar itu adalah Siti Hawa sebagai pasangan hidupnya. Mungkin kita pernah dengar kisah-kisah Nabi Adam waktu orang tua kita menceritakan kisah-kisahnya, bagaimana kehidupan Nabi Adam di dunia, bagaimana dan seterusnya ya. Jadi cinta juga merupakan fitrah alami manusia, dan tanpa keberadaan cinta, orang menyebutkannya sebagai perasaan yang hampa. Cinta juga banyak memberi inspirasi dan pengorbanan. Akan tetapi cinta jugalah yang kadang membawa kesengsaraan bagi mereka yang merasakannya. Dalam kehidupan manusia, cinta muncul dalam berbagai hal, termasuk cinta kepada istri, anak, harta, tahta, dan sebagainya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala juga mengenal dan menghargai adanya cinta. Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang cinta, maka kita simak uraian-uraian di bawah ini yang saya bacakan tentang apa sih cinta, definisi cinta itu apa. Ada beberapa pengertian tentang cinta yang disebutkan dalam berbagai sumber pengetahuan yang kita ketahui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cinta itu diartikan sebagai perasaan kasih dan sayang terhadap sesuatu atau orang lain. Secara istilah, maka cinta dapat dimaknai sebagai suatu perasaan yang dialami manusia, dan perasaan tersebut menimbulkan kasih sayang bagi yang merasakannya. Cinta dalam pandangan Islam sendiri adalah limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, sehingga Allah menciptakan manusia dan isinya dengan segala kesempurnaannya. Adapun cinta yang sebenarnya atau cinta yang hakiki adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang maha sempurna dan maha pemilik cinta. Dalam pengertian lain, Islam juga memandang cinta sebagai dasar persaudaraan antara manusia dan perasaan yang melandasi hubungan dengan makhluk lain seperti pada hewan dan tumbuhan. Cinta juga adalah suatu naluri atau insting yang menggelayuti perasaan seseorang terhadap orang yang dicintainya. Menurut pandangan-pandangan para ulama tentang cinta, dalam Islam sendiri adalah suatu yang suci, dan hal ini disebutkan dalam beberapa pendapat ulama. Menurut Ibnu Katsir contohnya menjelaskan bahwa maksud bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah, dan karena kecintaannya itu
maka seseorang atau orang-orang yang beriman akan berusaha untuk menyempurnakan pengetahuannya tentang Islam dan senantiasa mematuhi, menjauhi larangannya, serta senantiasa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Taimiyah, perkataan beliau adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kecintanya orang-orang musyrik terhadap Tuhan-Tuhannya. Dan hal tersebut adalah karena orang-orang musyrik melakukan kesyirikan dalam cinta atau mahabbah. Sedangkan orang-orang yang beriman akan senantiasa mencintai, dan rasa cinta mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tulus, tanpa mengharapkan sesuatu apapun selain rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan-pandangan ulama-ulama lain, masih banyak sekali disebutkan tentang arti cinta. Bentuk cinta memang suatu perasaan yang tidak mungkin manusia untuk tidak merasakannya. Ada berbagai bentuk cinta dalam kehidupan manusia, dan setiap bentuk cinta tersebut memiliki perbedaan. Meskipun pada dasarnya semua bentuk cinta adalah sama. Bentuk cinta menurut Islam dan para ulama, yaitu yang pertama, misalkan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang paling tinggi dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam, adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik segala isi bumi dan semesta, dan yang maha memiliki cinta. Umat Islam, umat muslim di dunia yang mencintai Allah dan merasa bahwa sebagai hambanya lah kita tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah. Maka dari itu, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak bagi setiap umat muslim. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala sesuatu untuk yang dicintainya. Tentu saja bahwa kita juga sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, yang mempunyai kejiwaan tentang kemanusiaan, kita akan mencintai, akan mengasihi, melakukan segala sesuatu untuk yang dicintainya. Termasuk jika seorang mukmin yang mencintai Allah, ia akan selalu berusaha untuk mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya di antara manusia dan orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta terhadap alam sekitar, ya. Setelah mencintai Allah yang merupakan pencipta dari seluruh isi alam semesta, maka seorang hamba yang memiliki rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mencintai segalanya yang diciptakannya dan berusaha menjaganya. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar dari kerusakan, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang akan melindungi alam dan memanfaatkannya dengan baik. Rasa cinta pada alam sekitar dapat diwujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menyayangi tumbuhan, serta menyayangi hewan. Perbuatan manusia menyakiti hewan atau tumbuhan serta merusak alam semesta adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan merupakan rasa cinta yang ada dan ditanam dalam hati manusia. Yang ketiga adalah cinta terhadap sesama manusia. Cinta memang adalah fitrah
Mencintai sesama manusia juga merupakan suatu fitrah yang diberikan Allah. Dalam ajaran syariat Islam, cinta kepada manusia adalah seharusnya merupakan perwujudan dari cinta kepada Allah. Dapat dikatakan jika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan mencintai manusia lain, dan hal inilah yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia, atau yang dikenal dengan akhlak biasanya. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia agar dapat saling mengenali dan mengasihi. Kesalahan tentang cinta itu, jadi pada dasarnya Islam memandang rasa cinta sesama manusia adalah suatu fitrah dan wajar terjadi, dan cinta tersebut dapat diwujudkan dengan saling tolong-menolong dan saling menjalin silaturahmi. Adapun Islam tidak membolehkan umatnya untuk menyalahgunakan cinta untuk hal-hal yang dilarang dalam agama. Misalnya tentang fenomena pacaran sebelum nikah, berpacaran sebelum nikah, yang sudah menjadi budaya masyarakat saat ini. Hal ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang semestinya dapat muncul apabila seseorang menikah dan berumah tangga, atau dasar cinta kepada Allah. Sedangkan cinta yang terkadang juga diselimuti nafsu justru dapat memberikan akibat yang tidak baik dan menjerumuskan pelakunya dalam perbuatan-perbuatan zina. Agar dapat menghindari hal tersebut, maka sebaiknya seorang senantiasa mencintai Allah di atas cinta lainnya, karena cinta inilah yang akan membentengi dari segala perbuatan-perbuatan maksiat. Pada hakikatnya, cinta adalah menyangkut kehidupan spiritual, emosional seseorang, dan cinta yang paling benar adanya adalah cinta kepada Allah. Cinta sendiri dapat menjadi energi yang menggerakkan kehidupan manusia jika dilakukan dengan cara-cara yang benar. Baik, pengetahuan tentang cinta yang saat ini kita bahas, semoga kita bisa mendasari cinta ini atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga dengan cinta kita bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.